Hari ini saya akan menjelaskan film sci-fi yang berjudul Kiss Through the Wall, yang dirilis pada tahun 2011. Karakter utamanya adalah asisten pesulap bernama Keisha. Dia melakukan ilusi menembus dinding dengan pamannya. Dia tinggal di apartemen sewaan dengan sahabatnya. Pemiliknya mendesaknya untuk membayar sewa dari waktu ke waktu. Kadang-kadang dia dimarahi oleh pamannya karena tidak berkinerja baik. Hidupnya cukup menyedihkan seperti yang dia pikirkan, hidupnya tidak akan menjadi lebih baik. Satu hari setelah pertunjukan, dia bertemu dengan seorang reporter cantik bernama Alisa, yang sedang mewawancarai pamannya. Keisha benar-benar terpana oleh kecantikannya, tetapi karena dia terlalu kepo, dia dikeluarkan dari trailer oleh pamannya. Alisa mencoba untuk mendekati Keisha untuk belajar lebih banyak tentang ilusi menembus dinding, sehingga dia bisa menulis artikel tentang itu. Suatu hari ketika keduanya tampil, Alisa dan pacarnya datang untuk menonton pertunjukan bersama. Keisha kecewa seolah-olah dia telah jatuh dari surga ke neraka. Dia terganggu dan jadi dia berkinerja buruk selama pertunjukan. Pamannya mengundang Alisa untuk melakukan sihir pemotongan, dan pacarnya meminta untuk membiarkan dia melakukannya. Mata Keisha penuh dengan kecemburuan dan dia hampir memotong pacarnya. Kemudian dia dipecat oleh pamannya karena menyebabkan kekacauan di acara itu. Keisha tidak peduli jika Alisa punya pacar. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Dia pikir jika dia kaya dan tampan dia akan memiliki kesempatan. Tapi sayangnya tidak. Setelah itu dia diam-diam mengikuti keduanya dan menemukan keberadaan mereka. Tetapi itu adalah apartemen mewah dengan keamanan yang ketat dan kode akses. Bagaimana dia bisa masuk? Keisha depresi mulai merokok di luar pintu. Seorang pria tunawisma kebetulan menyalakan sebatang rokok dan bertanya apakah dia bisa meminjamkannya $20 dan jika dia bisa, dia akan mengabulkan permintaan apapun. Keisha sangat sedih saat ini dia tidak peduli apa yang dikatakan pria tunawisma itu. Sambil berpikir dia bercanda, dia memberikannya gelandangan $20. Tapi setelah mendapatkan uang, gelandangan menghilang. Yang bingung Keisha bangun dan ajaib berjalan melewati pintu tempat kejadian, kemudian bergeser keesokan paginya, ketika dia dibangunkan oleh panggilan pamannya. Meskipun dia dipecat olehnya, pamannya tidak ada satupun yang membantunya dan dia tidak bisa menangani banyak hal sendiri. Keisha bangun dengan bingung dan berkabut dan tidak melihat sejumlah besar uang tunai di lantai. Dia juga tidak menyadari bahwa dia sedang berjalan melewati pintu. Saat ini berita melaporkan bahwa bank telah dirampok dan tidak ada tanda-tanda pembobolan. Kemudian dia ingat apa yang terjadi semalam. Dia tahu bahwa dia berjalan melewati pintu tadi malam. Pada awalnya dia pikir dia pasti bermimpi. Dia bahkan mencoba memukul dirinya sendiri dengan batu bata, hanya untuk mengetahui bahwa dia bisa berjalan menembus dinding dengan sentuhan tangan atau tubuhnya. Dia tidak sengaja datang ke kamar seorang anak yang tampak sakit di tempat tidur. Anak itu berkata dia akan menjadi astronot. Dia penasaran bagaimana Keisha masuk. Tetapi tujuan Keisha adalah untuk menanyakan keberadaan Alisa. Dia akhirnya menemukan bahwa dia ada di atas. Sehingga dia berencana untuk naik ke atas dengan kekuatan supernya dan kebetulan bertemu dengan 3 orang yang sedang menggubah musik saat itu. Tingkat lain dia bertemu 3 orang yang mencoba berkomunikasi dengan roh melalui ritual psikis. Keisha masuk melalui dinding dan bertanya di lantai mana dia berada. Kemudian dia melewati dinding yang menakutkan mereka bertiga. Akhirnya dia datang ke lantai tempat Alisa berada. Kali ini Alisa sedang membuka baju dan hendak bermesraan dengan pacarnya. Keisha mengganggu mereka dengan membuat suara-suara dari luar kamar. Dia berubah menjadi lukisan dinding untuk menakut-nakuti pacarnya. Selain itu dia pergi ke bank sehari sebelumnya dan mengambil besar jumlah uang. Jika tidak bagaimana akan ada uang untuk tuan tanah. Hari ini hidupnya berubah setelah memiliki kekuatan super. Dia mengendarai mobil Audi. Tapi dia di-stop oleh seorang polisi di jalan. Dia bersembunyi di bawah mobil dan mengerjai petugas. Tampaknya setelah orang biasa memiliki kekuatan super mereka benar-benar melakukan apapun yang mereka inginkan. Tentu saja dia juga mengerjai pamannya karena memecatnya. Setelah semua pamannya tidak terlalu baik padanya. Sayangnya perampokan bank terungkap. Tetapi bagaimana itu terungkap? Karena dia meninggalkan catatan di bank. Dia menulis di catatan bahwa dia mengambil uang dan alamat rumahnya dipublikasikan. Orang yang bertanggung jawab datang kepadanya. Biasanya tidak ada cara untuk melarikan diri. Tetapi dengan kekuatan supernya melarikan diri dengan mudah. Saat ini Tuan Tanah datang. Sahabatnya mengatakan bahwa rumah itu dalam keadaan rusak. Dia mencium bau gas tetapi Tuan Tanah bersikeras bahwa rumah itu akan bertahan beberapa tahun lagi tanpa masalah. Ketika dia menyalakan kompor gas ada ledakan. Jika bukan karena kekuatan super Keisha, mereka mungkin akan mati dalam ledakan.
Setelah tempat terbakar mereka pindah ke rumah yang lebih besar, sahabatnya membawa pulang orang S. Kesha sekarang memiliki kesempatan untuk bertemu gadis-gadis lain. Dia bersenang-senang dan ingin bercumbu dengan gadis itu. Tetapi ketika dia melepas kaus kakinya dia jatuh ke bawah gedung. Akhirnya dia berhenti di atas kantong semen. Aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia terus jatuh akan sangat menarik untuk melihat. Orang yang bertanggung jawab atas bank juga diselamatkan dari ledakan oleh Kesha. Mereka melindunginya dari masalah perampokan, karena untuk uang curian mereka menyerahkannya ke asuransi perusahaan. Masalahnya akhirnya berakhir. Jadi dia pergi menemui Alisa. Ketika dia tiba Kesha melihat bahwa dia berdebat dengan pacarnya, Kesha kemudian menjadi terperangkap di dinding menguping. Dia juga belajar apa yang diinginkan hubungan dan kekasih Alisa serta mobil ideal kekasihnya. Ini memberinya beberapa ide. Apakah ini berarti bahwa selama dia melakukan apa yang Alisa katakan, dia bisa memenangkannya? Tapi aku bertanya-tanya apakah dia hanya menggunakan kekuatan supernya untuk menggoda wanita? Pria tunawisma memberinya super kekuatan untuk melakukan perbuatan baik, tetapi dia menggunakan kekuatan supernya untuk menggoda wanita. Dia pergi untuk membeli bunga dan porsi. Keesokan harinya dia sedang menunggu Alisa dan yang mengejutkan, dia berlutut di tanah dan mengaku padanya. Saat itu terjadi Alisa masuk ke mobilnya, karena dia terlambat bekerja. Karena terlambat bosnya tidak menerima laporannya dan dia dimarahi olehnya. Dia mengharapkan berita terkini tetapi dia menulis artikel tentang anak-anak dengan leukemia dan Kesha melihat itu semua. Dia datang langsung melalui dinding dan bos melihatnya di antara para pemimpin negara dan berlutut ketakutan. Sementara karyawan bingung Alisa ditugaskan untuk wawancara di pertemuan puncak ekonomi dunia. Alisa memberinya 200 untuk memberinya tumpangan di sana. Setelah tiba di tujuannya dia memasuki gedung dengan press pass. Untungnya Kesha memiliki kemampuan untuk berjalan menembus tembok dan menghilang dalam sekejap. Mata dia mengikuti Alisa di acara tersebut. Dia berhasil mendapatkan foto dengan Prima Menteri Islandia dan dia juga mendapat kesempatan wawancara eksklusif. Dia sangat gembira dan mencium Kesha. Dia tersanjung oleh ciuman dari gadis impiannya. Kemudian tepat ketika dia pikir dia punya kesempatan, dia menolaknya dengan kasar mengatakan kepadanya bahwa dia tidak terkesan. Dia sangat tertekan menurut saya. Saya pikir dia brengsek. Karena mengejar pacar seseorang, saya merasa aneh untuk melakukan itu untuk mendekatinya. Dia diam-diam datang ke kantor surat kabar dan menyentuhnya di dinding. Dia ingin menciumnya. Diam-diam tidak disangka seorang rekan laki-laki berdiri di sana dan tiba-tiba merasa tertabrak sesuatu. Karena keterlibatannya bos Alisa menawarinya posisi. Alisa pernah berkata di dalam mobil bahwa dia yakin artikelnya suatu saat akan diapresiasi oleh pembaca. Dia yakin bahwa dia menjadi pemimpin redaksi, jadi Kesha ingin membantunya. Tapi sayangnya meskipun dia melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya, hatinya sepertinya masih ada di pacarnya. Akhir yang menghancurkan hati Kesha sedih dia hanya bisa mengobrol dengan anak yang sakit. Dia mengetahui bahwa ibu anak itu ingin menghasilkan $150.000 untuk membawanya keluar angkasa. Dia tidak menganggap serius lelucon anak itu. Tetapi datang ke kamar Alisa lagi, Alisa dan pacarnya sudah tertidur. Dia melihat dia melalui dinding dan mengira dia sedang bermimpi. Karena dia pikir itu mimpi, dia membawanya melewati dinding melompat di kereta dan melompat ke kereta. Adegan ini ajaib dan favorit saya. Sayangnya, Alisa masih tidak gak mau sama Kesha. Dia marah dan hendak menantang pacarnya, tapi dipukuli habis-habisan olehnya. Meskipun begitu dia berusaha sedekat mungkin dengan Alisa untuk mengenalnya, tidak ada salahnya menyukai seseorang atau bahkan mencintai seseorang. Tetapi jika Anda menyukai seseorang hanya karena penampilan mereka dan bahkan tidak memahaminya, bukankah jenis cinta ini sedikit dangkal saat pemahamannya semakin dalam? Dia menemukan bahwa dia jatuh cinta pada seseorang. Enggan dia galak dan bahkan berdiri di luar jendela sebuah gedung tinggi. Mencoba untuk memenangkan dia. Jujur saya tidak terkesan dengan usahanya untuk mengejar dia. Itu seperti ketika Anda mencoba untuk merayu seseorang dan sekelompok orang di dekatnya tidak setuju. Karena gadis itu jelas tidak menyukaimu, dia pikir kamu tidak pantas mendapatkan kasih sayangnya, jadi tidak baik mencoba memaksanya untuk menerimamu di depan semua orang. Akhirnya dia jatuh dari gedung tinggi. Jika bukan karena kemampuannya untuk menembus tembok, dia pasti sudah lama jatuh mati. Juga gara-gara jatuh itu Alisa pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dia juga pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kepalanya, karena takut pecah tapi tak disangka, melihat anak sakit yang ternyata adalah seorang anak laki-laki, dia mengetahui bahwa gadis itu membutuhkan $100.000 untuk mengobati leukemianya. Anak itu dengan naif mengatakan bahwa dia telah menghasilkan $50.
Dia menyadari bahwa dia mungkin memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, daripada menggunakan kekuatan supernya untuk mengejar seorang gadis. Jadi dia memberikan semua uang kepada anak-anak. Alisa belajar tentang kebaikannya dari anak itu. Mungkin untuk gadis yang baik hati menjadi kaya dan cantik tidak penting baginya, yang penting adalah dia memiliki hati yang baik. Dia tergerak oleh kebaikannya dan bergegas keluar dari rumah sakit untuk menciumnya. Apakah mantan pacarnya akan sedikit malu sekarang dan kekuatan super Kesha juga dibawa pergi oleh pria tunawisma? Karena dia telah mendapatkan apa yang paling dia inginkan. Pria tunawisma itu masih mencari seseorang untuk meminjam uang itu akan menjadi cerita menarik lainnya. Bagi saya cerita dalam roman fiksi ilmiah Rusia pada umumnya dilebih-lebihkan misalnya dalam film No Perfect Man, semua orang dapat menyesuaikan kekasih ideal mereka. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah komedi dan secara keseluruhan ini adalah film yang bagus. Yang kita lakukan adalah biarkan orang yang kita sukai menemukan kekuatan kita. Jika Anda bisa membuatnya terkesan, mungkin orang lain juga bisa, hanya dengan mengagumi dan menghargai satu sama lain. Semoga kita menjalani kehidupan yang bahagia. Subscribe untuk membantu channel ini, tekan like dan tinggalkan komen untuk saran channel ini. Terima kasih telah menonton.